Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di video tutorial WA Defender. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana kita bisa menilai kekuatan akun kita dan juga penjelasan tentang masing-masing suggestion atau rekomendasi dari fitur-fitur yang ada di WA Defender. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, seperti biasa, teman-teman silahkan hubungkan akun WhatsApp-nya terlebih dahulu. Klik to initiate ya. Oke, teman-teman di sini bisa hubungkan. Kemudian kalau misalnya mau ganti akun, ya tinggal di logout aja atau di stop. Nanti dia bisa login kembali ya dengan QR code yang berbeda tentunya dan nomor WhatsApp yang berbeda. Artinya dalam satu aplikasi ini teman-teman bisa ganti akun WhatsApp sebanyak mungkin ya, tidak terbatas. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kalau sudah selesai login, langsung saja di sini kita scan. Kita tunggu prosesnya berjalan. Oke, prosesnya masih berjalan ya teman-teman ya. Udah mau selesai. Oke, tinggal terakhir. Yap, sudah selesai teman-teman ya. Nah, ini untuk proses scanningnya memang membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung akunnya ya. Biasanya kalau akun yang udah lama tuh percakapannya kan udah banyak tuh, ya otomatis makan waktu yang lebih lama. Kalau akun yang masih beberapa chat puluhan atau mungkin ratusan, ya lebih cepat gitu. Jadi ini muncul hasilnya, overallnya adalah 68% ya kan. Ini total dari seluruh indikator ya, overall itu dari berapa ini 8 indikator yang ada, overallnya 68%. Kemudian statusnya overallnya adalah better atau ya bagus lah, belum sampai best. Oke, di sini kita bisa langsung ekspor hasilnya. Oke, misalnya di sini kita save ya. Hasil tes akun 1. Oke. Sekarang kita buka. Nah, ini teman-teman sebetulnya untuk formatnya lebih bagusnya pakai HTML aja ya. Ini teman-teman bisa ganti formatnya. Soalnya kalau Excel itu ada yang error kemarin. Kita pakai HTML aja. Nah, oke, ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau menjelaskan masing-masing indikatornya seperti apa. Oke, yang pertama adalah total number of chat ya. Di sini
munculnya 736. Sorry. Oke ya. Totalnya 736, kemudian persentase kekuatannya 100%. Artinya jumlah chat ya, 700 chat ini menggambarkan atau memberikan indikator bahwa dia berada di level kekuatan yang maksimal. Tergantung ya teman-teman, ketika misalnya nanti teman-teman di sini menjumpai angka 100, 200, nanti dia otomatis akan menyesuaikan. Jadi ini diambil dari hasil berapa banyak chat di sini. Nah, untuk jumlah chatnya itu berbeda-beda ya. Berapa sampai berapa dihitungnya best, kemudian berapa sampai berapa dihitung good, berapa sampai berapa dinilai sebagai weak atau masih lemah. Cuman nanti ketika teman-teman menjumpai perbedaan status misalnya good atau weak, maka di sini nanti akan ada suggestionnya atau sarannya. Oke, bentar, ini apa sih pop up? Setelah coba. Oke. Nah, di sini kemudian ada not interested chat atau chat yang mana nomor-nomor ini kurang tertarik atau tidak tertarik dengan pesan kita, tidak membaca, tidak membalas dan seterusnya. Nah, di sini hanya sedikit ya dari total chat di akun WhatsApp saya di mana mereka tidak tertarik dengan pesan saya. Nah, kemudian di sini ada suggestionnya ya. Poin-poinnya yang pertama misalnya, do not send message if someone is not in your interest. Jangan kirimkan pesan kepada seseorang yang nggak tertarik dengan pesan Anda gitu. Artinya bahwa kalau orang ini misalnya teman-teman ini punya lead ya kan, leadnya ini ngawur gitu ngambilnya, entah itu scrap atau mungkin orang yang bukan dari hasil lead magnet yang sesuai dengan produk yang mau kita jualin ke mereka, itu ya kemungkinan mereka nggak tertarik gitu. Maka saran dari aplikasi ini adalah teman-teman jangan kirimkan pesan pada mereka gitu. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, minta mereka untuk save nomor teman-teman ya, ask them to save your number in their contact list. Kalau teman-teman katakanlah dapat leadsnya itu bermacam-macam kan pasti ya, entah itu dari iklan atau mungkin organik ya. Nah, teman-teman bisa tuh menerapkan cara agar mereka mau save nomor teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngasih lead magnet nih gitu kan, atau mau ngasih ebook katakanlah seperti itu. Nah, kasih ebooknya ketika mereka sudah save nomor teman-teman. Nah, dengan begitu maka itu lebih aman ya. Oke, yang ketiga, save their number. Ini tentunya teman-teman save nomor mereka ya. Nah, kalau misalnya ditanya gimana mas caranya biar kita nggak terlalu pusing dengan nge-save nomor satu-satu gitu ya, teman-teman bisa namanya aja random gitu. Misalnya leads 1, leads 2 gitu aja. Kalau memang nanti dirasa udah semakin dekat ya bisa di save dengan namanya mereka masing-masing. Tapi kalau teman-teman mau cepat ya bisa dinamai nomor atau ya tadi leads dan seterusnya. Oke, kemudian nomor 4, ask for any reply if they are not interested. Jadi teman-teman bisa minta mereka untuk membalas pesan ya. Misalnya contoh teman-teman ngeblas nih, di situ nanti teman-teman kasih copywritingnya di mana mereka harus membalas pesan itu. Entah itu nanti tertarik, tidak tertarik, kemudian mau, tidak mau dan seterusnya. Minimal mereka ada jawaban gitu loh, bukan cuman di read aja. Meskipun ini kita nggak bisa kontrol ya, tapi at least kita ada upaya agar mereka mau membalas. Oke, kemudian nomor 5, always put opt-out message like reply. Nah ini misalnya katakanlah teman-teman ingin memfilter nih ya kan, mana sih orang yang nggak tertarik gitu, kasih aja di copywritingnya ketika ngeblas itu, jika tidak tertarik silahkan ketik tidak tertarik atau mungkin tidak mau atau tidak menerima dan seterusnya gitulah. Nah itu artinya mereka nggak tertarik. Nah teman-teman bisa filter di situ. Kalau mereka nggak tertarik ya udah nggak usah dikirimin pesan lagi gitu. Nah ini yang nomor 4 ya, nyambung ya. Jadi kalau mereka udah opt out atau artinya jangan kirimi aku pesan lagi gitu kan,
ya udah teman-teman nggak usah kirim pesan ke mereka lagi. Kalau teman-teman maksa, ya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa tahu apakah nanti kemudian orang itu bisa ngeblokir nomornya teman-teman gitu kan misalnya. Nah otomatis nanti juga pengaruh kan ke akun kita yang tentunya juga bisa kena ban dari WhatsAppnya. Maka cara menghindarinya dengan ya udah nggak usah dikirim pesan. Kemudian nomor 8, make spend some time manually with your account. Nah ini teman-teman kalau punya akun lain nih, nah teman-teman bisa chattingan tuh ya kan. Kalau di kita ada WA Hammer gitu misalnya, pemanasan akun gitu ya, atau ya udah teman-teman chat sama kawan-kawan yang lain, keluarga, saudara, kemudian gabung ke grup, kirim pesan VN, kemudian gambar, video dan seterusnya. Lakukan pengiriman pesan seperti normalnya teman-teman menggunakan WhatsApp kayak gitu ya. Jadi ya normal gitulah. Kemudian yang nomor 9, ask for your group member to send your number into their list. Oh, ini maksudnya to save ya, bukan to send. To save your number into their list, and you also their number once they done. You can motivate them to do this for increase their status update view. Nah artinya bahwa ini teman-teman saling nge-save ya, dan saling pemanasan gitu. Artinya ya kita bekerja sama. Ya, bekerja sama, saling lihat status gitu kan. Misalnya ada yang bikin status atau story gitu kan. Nah, itu dibalas gitu. Ini teman-teman kalau mau coba nerapin bisa aja bikin grup dengan teman-teman yang sesama WA Blaster begitu. Nah, nanti sama-sama saling balas story, kemudian ini nggak harus setiap hari juga, artinya ya dalam waktu tertentu ya dibales, kemudian pakai emoticon dan seterusnya. Ini saran dari aplikasinya bekerja dengan baik ya, it really works, artinya ya cukup efektif cara ini. Kemudian yang nomor 10, nah ini agak aneh tapi mungkin ini pengaruh juga ya. Jadi teman-teman bisa bikin profile picture-nya itu menarik gitu ya. Kalau di sini kan sarannya pakai profile picture perempuan gitu kan, dan join ke grup kencan begitu. Biasanya kan orang-orang langsung tuh banyak yang ngechat gitu kan. Nah kalau banyak yang ngechat tuh artinya ya nomor kita di chat duluan. Nah itu pengaruh ke kekuatan akun. Nah ini teman-teman boleh terapin boleh enggak. Biasanya memang kalau di Indonesia kan jarang ya dating group, atau mungkin banyak sih, cuman kita nggak pernah kayak gituan ya. Jadi kalau teman-teman mau nerapin silahkan, kalau memang enggak ya silahkan gitu. Ini kepercayaan aja sih, keyakinan gitu kan. Atau kalau teman-teman misalnya jadi panitia gitu kan, jadi nomornya itu CP, kontak person, nah itu kan banyak yang ngechat duluan tuh. Nah itu bisa juga untuk memperkuat akun gitu ya. Misal panitia kajian, atau mungkin teman-teman ada link magnet yang mau dibagiin dan harus chat nomor ini. Nah itu bagus teman-teman. Jadikan nomor teman-teman ini publik lah, artinya share ya kan. Setiap orang bisa chat teman-teman terlebih dahulu. Ini sangat pengaruh ke kekuatan akun. Kemudian selanjutnya total unsaved chat. Ya, ini ada totalnya 240 ya. Ini lumayan banyak ya. Tapi di sini indikatornya lumayan bagus ya kan, dari berapa tadi? 736 240 yang ini dengan kontak yang saya nggak nge-save nomornya ya teman-teman. Nah ini kurang lebih sebenarnya sarannya sih sama ya teman-teman ya. Save nomornya ke kontak kita, kemudian ya ini minta mereka nge-save nomor kita, kemudian nah kalau kita mengirim pesan ke mereka gitu kan, artinya kita lagi nge-spam nih. Nah spam itu ya kita ngirim pesan ke orang yang nggak dikenal dan mungkin orang nggak tertarik gitu kan, spam. Atau malah kita kirim terus-terusan. Nah makanya di sini sebisa mungkin kita kurangi ya, atau at least kita tahu orang itu tertarik atau enggak. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ngirim pesan, orang itu nggak bales, ya kemungkinannya ada dua gitu kan. Entah mereka memang nggak peduli dengan teman-teman gitu kan, atau mereka udah nge-report teman-teman gitu kan misalnya, atau yang mereka sekedar baca aja sih. Cuman ya kemungkinan dua itu sih gitu ya. Kalau saya sih ngeceknya ada ada call to action. Jadi misal gini, teman-teman kirim pesan ya kan, jangan biarkan pesan itu tanpa hasil ya. Misal teman-teman mau ngirim lead magnet atau mau kirim akses apa gitu ya, nah itu sediakan call to actionnya itu sebagai
indikator ya, kita bisa ngecek apakah orang itu action atau enggak. Nah, misal contoh nih, kita kirim link ya, link grup itu ya. Lah, kalau orang itu ngeklik linknya dan join ke grup, artinya orang itu peduli dan ya orang itu ngeklik gitu kan, ngeklik pesan kita gitu. Tapi kalau orang itu nggak masuk grup, ya udah berarti dia nggak tertarik sama grup kita atau pesan kita. Nah, itu salah satu cara yang saya terapin, teman-teman. Konteksnya sama, kalau misal teman-teman mau bagi-bagi produk digital, ebook atau apapun itu, ya kan? Kalau mereka download ebooknya atau mereka register di websitenya teman-teman, ya berarti mereka tertarik gitu kan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa sendiriin tuh orang yang udah register, orang yang udah masuk ke grup. Nah, nanti nama kontaknya diganti misalnya gitu kan. Misalnya kalau kita bicara funnel kan ada cold, warm, hot gitu ya. Misalnya yang udah masuk ke grup kita ganti warm gitu, atau yang leadsnya itu enggak yang cold banget gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi at least kita tahu indikatornya orang ini tertarik atau enggak dengan pesan kita. Meskipun orangnya enggak balas pesan ya, bisa jadi orang itu kadang-kadang ya udah dia klik link aja yang ada di situ, tapi dia enggak balas pesan. Kan banyak juga tuh yang kayak gitu kan. Itu teman-teman bisa lakuin tuh. Oke, kemudian try to use virtual numbers. Nah, ini teman-teman bisa dapetin virtual number. Artinya ya teman-teman nggak perlu beli kartu perdana gitu kan, yang mungkin ya menyita waktu dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa gunakan layanan virtual number. Nah, ini mungkin ada yang gratis ya, coba teman-teman cari tahu ya kan. Artinya ya kita nggak perlu effort banget untuk gonta-ganti nomor gitu kan, yang harus mengeluarkan uang lumayan gitu. Coba teman-teman bisa cari tuh virtual numbers ya. Kalau di Indonesia kayaknya ada juga ya, mungkin kayak Bayu atau selain itu mungkin teman-teman pernah coba. Saya sih belum pernah ya pakai virtual number ini, cuman ini disarankan kalau teman-teman pengen main lebih lebih efisien dan nggak menghabiskan banyak kartu perdana gitulah. Oke, kemudian make spend some time manually with your account. Nah, ini sama dengan tadi, kita saling pemanasan, join ke grup. Kemudian ini juga sama, oke. Kemudian kita lanjut, total chat with contacts. Nah, ini ada sekitar 239 ya total chat dengan kontak yang udah saya save, 59% good. Nah, kemudian ini rekomendasi atau sarannya juga sama. Nah, ini tadi teman-teman ya, berarti ya saya sudah mendapatkan 2 indikator good dan 2 best. Nah, ini kok mungkin teman-teman ada bertanya ya, kok totalnya di sini, bentar. Totalnya di sini 736, kok di sini 200 dan ini 200, berarti ada yang kurang dong gitu kan. Nah, ini total seluruhnya teman-teman ya, dengan grup juga dihitung di sini. Oke ya, jadi total chat yang kebaca di WA Defender tadi ketika kita open WhatsApp-nya itu yang kebaca ya ini. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini total kontak atau total chat dengan kontak yang udah saya save gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman ya selalu menambahkan kontak. Karena apa ya? Kata-kata gini deh. Kita kan memang di sini first sender, misalnya kita ngirim pertama kali kan gitu. Misal contoh mereka belum tahu kita gitu kan, dan seterusnya. Biasanya kan kita ngirim pesan terlebih dahulu tuh. Nah, itu minimal teman-teman kenalan dulu dan seterusnya ya. Minimal ada interaksi, kemudian baru kita save gitu. Atau mungkin kalau teman-teman langsung save juga boleh. Dan sebetulnya banyak ya cara agar teman-teman bisa save nomornya itu dengan lebih efisien gitu kan, dengan pakai Google Kontak ya. Teman-teman mungkin bisa coba search di YouTube cara save banyak nomor dengan Google Kontak seperti itu. Kalau mereka ngechat lebih dulu, nah itu malah lebih bagus teman-teman. Biasakan seperti itu sih. Oke, kemudian stay with your this account for some days. Artinya ya teman-teman lakukan aktivitas normal aja dengan akun itu, kemudian make some online friend with your same interest. Nah, ini kalau teman-teman punya kontak yang itu sama-sama tertarik, artinya bukan dibuat-buat ya, mereka memang tertarik dengan teman-teman, produknya teman-teman, sehingga interaksinya mengalir, kemudian juga terjadi percakapan yang itu sequence gitu kan. Artinya ya nggak tiap hari, tapi dalam waktu tertentu itu frekuensinya
bagus lah gitu, sering. Nah itu ya teman-teman akan mendapatkan indikator yang lebih baik kayak gitu. Kemudian chat with your friend ya sama ya. Artinya gini, kalau kita lakuin chat itu dengan teman atau mungkin kontak yang lain ya, at least WhatsApp mengenalinya sebagai aktivitas normal kayak gitu teman-teman. Asal nggak terlalu cepat ya. Makanya kalau fitur-fitur seperti WA Hammer atau pemanasan akun itu ya sebisa mungkin pakai delay yang manusiawi atau ya bukan kayak robot ya, 1 detik udah kekirim, 2 detik kekirim gitu kan. Bikin misalnya 3 sampai 6 detik gitu kan. Nah, itu lebih rasional atau lebih logis ya kalau manusia ngetik dalam waktu yang kayak gitu. Kemudian nah ini sama juga pakai virtual number, make spend some time sama, kemudian ini juga sama. Oke, kita lanjut. Kontak list count ini total seluruh kontak yang ada di WhatsApp saya 1800. Nah ini ya, best, nggak ada suggestion, artinya sudah mencapai puncak. Kemudian akun oldness-nya 36 days old. Nah ini kenapa teman-teman kok akun saya kebacanya kok bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kenapa kok kebacanya 36 hari? Nah, ini memang bukan dihitung dari semenjak teman-teman bikin akun WhatsApp. Jadi sistemnya itu ngitungnya sejak kapan akun kita login ke perangkat terakhir. Misalnya contoh kita baru ganti HP atau baru login kan akun kita ke HP yang lain misalnya. Nah, itu terhitungnya di situ. Tapi ini nggak jadi masalah sih teman-teman. Kalau teman-teman ingat misalnya contoh, oh aku udah beli setahun kok, ya udah kita nyimpennya kan setahun. Tapi secara sistem memang dia deteknya dari perangkat terakhir yang kita login kayak gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Kemudian di sini ya, ini ada rekomendasi bahwa jika kamu menggunakan akun baru dan langsung dipakai untuk ngeblas, maka akan sangat beresiko. Ya, karena WhatsApp akan ngeban akun kita ya kan ketika udah ngirim beberapa pesan, walaupun itu cuma 1, 2, 3 pesan. Teman-teman mungkin pernah ya di sini baru beli akun dipakai 1 pesan, 2 pesan, 3 pesan tapi langsung kena ban. Nah itu ya sangat risky sekali, sangat beresiko. Makanya di sini teman-teman ya, di atas ini teman-teman terapin semuanya satu persatu kayak gitu. Jangan langsung tiba-tiba beli akun pakai ngeblas mungkin puluhan nomor gitu kan. Itu sangat beresiko dan ya nggak disaranin lah. Rugi di waktu ya teman-teman dan juga mungkin uangnya, misal harus beli perdana lagi dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2, if you are using brand new WhatsApp account then stay with it for next 2 days without doing anything. Artinya teman-teman minimal 7 hari itu jangan ngeblas dulu. Ya udah lakuin aktivitas normal, ngechat, simpan nomor gitu kan, bales story dan seterusnya selama kurang lebih 7 hari ya, tanpa ngeblas terlebih dahulu. Jangan lakukan blast, apalagi misalnya belum 7 hari langsung blast keratusan. Wah itu red flag ya bahasanya gitu kan. Teman-teman sangat berbahaya sekali kalau lakuin itu dan ya nggak lama nanti akan dapat surat cinta dari WhatsApp. Kemudian come back to your WhatsApp account on your mobile and join manually some WhatsApp group and talk with group member for next 7 days daily at least 1 hour. Nah ini teman-teman join ke grup, kemudian ya saling chat dengan member grupnya selama 7 hari ya, at least 1 jam ya. Jadi selama 7 hari selanjutnya itu teman-teman chattingan minimal 1 jam lah. Mungkin di sini yang teman-teman maksud atau yang dimaksud sama aplikasinya bukan 1 jam itu harus selama 1 jam harus chat terus, enggak ya. Artinya ya dalam waktu rentang 1 jam itu teman-teman bales, kemudian break, bales kayak gitu. Oke, kemudian then use any WhatsApp warmer. Nah ini teman-teman bisa juga pakai pemanas akun atau WhatsApp warmer ya. Ini opsional sih teman-teman, bisa pakai bisa enggak. Artinya kalau teman-teman nerapin ini kan sama aja dengan WhatsApp warmer kan. Nah tujuannya pakai WhatsApp warmer ini untuk bantu biar teman-teman nggak capek aja buat pemanasan gitu, buat chat-chat dan seterusnya. Tapi kalau nggak mau dipakai pun nggak masalah sih. Oke, ini sama, kemudian ini juga sama tadi ya. Oke, ini sama dan seterusnya. Ini masih sama, lakuin suggestionnya. Kemudian total number of group. Nah ini total keseluruhan grup
yang ada dalam WhatsApp kita, WhatsApp saya ini ya. Nah, 94% best. Artinya kalau udah menyentuh sekitar 200 grup ini sudah bagus ya. Karena memang akun saya ini udah akun lama sehingga ya grupnya banyak. Kalau teman-teman mungkin akun baru belum banyak join grup, ya itu nanti teman-teman bisa carilah grup publik gitu kan. Silahkan join aja di situ. Nah, kemudian di sini tetap ngasih saran ya. Join WhatsApp group based on your interest. Gabung ke grup WhatsApp yang kita tertarik dan kita mengikuti pembicaraan di dalamnya gitu kan. Yang orang-orang di sana juga mungkin sefrekuensi dengan kita. Kemudian create your own group and invite other group members into them. Kita bisa bikin grup sendiri, kita invite mereka yang sama-sama memiliki ketertarikan yang sama untuk join. Misal teman-teman bikin lead magnet kayak tadi ya, dimasukin ke grup itu juga bisa. Dan seterusnya ini sama semuanya. Oke, masih sama. Kemudian grup activity-nya. Nah, ini aktivitas di grup saya ya masih sangat lemah atau poor. Nah, ini sarannya juga sama, join ke grup. Kemudian if possible create your group as admin only. Nah, ini teman-teman bisa bikin grup yang kita sebagai adminnya hanya menerima, hanya ngirim bisa satu arah gitu aja. Jadi mereka nggak bisa bales, membernya nggak bisa bales. Jadi kita posting di situ ya kan, bagiin insight, bagiin informasi ya, yang mana mereka nggak bales pesan kita, kan bisa diatur tuh di pengaturan grup WhatsApp-nya ya kan. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa ninggalin grup yang admin only. Jadi ini yang pertama tadi kita bikin grup yang admin only yang kita bisa create sendiri dan kita ngepost di situ kan. Atau mungkin teman-teman juga bisa bikin grup kosongan yang isinya teman-teman sendiri atau sama nomor yang lain. Di situ teman-teman bisa post. Kemudian yang nomor 4 ini teman-teman tinggalin grup yang itu hanya satu arah aja. Jadi kita sebagai penerima memang kalau menurut aplikasi ini ya, kita kalau sebagai kreatornya, sebagai pembuat grupnya nggak masalah. Tapi kalau sebagai penerima atau member grupnya, nah itu masalah gitu. Jadi teman-teman bisa tinggalin grup yang seperti itu karena nggak ada aktivitasnya dua arah gitu ya. Kemudian kirim pesan selamat pagi, selamat malam dan seterusnya, ucapan-ucapan seperti itu ya kan, ya daily chat lah gitu. Tinggalkan grup yang kamu nggak tertarik atau nggak terlibat dalam percakapan, artinya grup yang udah lama banget gitu kan, nggak pernah ada chat dan seterusnya. Nah itu teman-teman ya udah keluar aja gitu, daripada nambah-nambahin memori dan seterusnya kan, teman-teman nggak hadir di situ ya kan. Kemudian yang lain ini juga masih sama dengan yang tadi ya. Nah oke. Intinya teman-teman di sini setiap akun tentunya memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Tapi di sini tujuan dari WA Defender ini adalah ngasih tahu bahwa oh ini loh akunmu sudah di level ini gitu. Meskipun di sini nggak ngasih tahu ya kita ngirim ke berapa pesan gitu kan. Tapi at least ya kita bisa memperkirakan dengan kekuatan akun seperti ini kita tuh udah pantas atau udah bisa ngeblas ke berapa nomor sih gitu kan. Nah nanti teman-teman akan saya kasih tambahan ya modul anti ban di WA ya. Ini sebetulnya untuk member kami di WA Hammer, tapi nanti akan kita kasih ini di member areanya WA Defender. Silahkan di download, ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana saya menulis copywriting ketika ngeblas, ini dari pengalaman saya ya teman-teman dalam melakukan blasting, dan alhamdulillah saat ini sudah lumayan ya yang join ke grup melalui blast ini ya, ada sekitar 700 orang ya teman-teman. Artinya ya di situ saya bisa mengukur bahwa oh copywriting ini berhasil. Nah ini saya bocorin di modul ini, teman-teman bisa baca. Kemudian juga ada ya saran-saran dari saya ya, dari kami. Nah kemudian berapa sih delay setting, kalau teman-teman pemain blast ini sangat cocok sekali, ngeblas berapa detik delaynya dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca, dan ini silahkan dipakai untuk keperluan pribadi ya teman-teman, karena memang ini beda produk dan ini memang kita kasih aja ke teman-teman untuk mendukung aktivitas per WhatsApp-nya. Oke, sudah cukup panjang ya videonya. Semoga teman-teman bisa merasakan manfaat dari aplikasi WA Defender dan dapat memahami apa yang saya jelaskan tadi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu bertele-tele.
Semoga aplikasi ini dapat membantu bisnisnya teman-teman dan akunnya teman-teman semakin lebih efisien efektif dalam aktivitas perbelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.